بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila qawlihi wa qala Masruq, dan berkata Masruq, ma ghabattu ahadan, tidaklah aku merasa iri kepada seseorang, ma ghabattu mu'minan, dan juga aku tidak merasa iri kepada seorang mukmin fil lahdi, dalam liang lahat, qad istaraha, yang mana ia telah. Artinya ma ghabattu ahadan ma ghabattu mu'minan fil lahdi. Jadi tidak ada seseorang yang aku iri seperti iriku. Jadi ma di sini yang kedua itu bukan ma nafiyah, bukan. Ma yang pertama nafiyah. Ini kaghibtati. Jadi takdir omongan gini, ma ghabattu ahadan kaghibtati li mu'minin fil lahdi. Takdir omongannya sebenarnya begitu. Ya. Jadi mak yang kedua itu bukan tidak, bukan. Tapi yang pertama ya, tidaklah aku iri kepada seseorang seperti aku iri, ya, seperti aku iri mukminan terhadap seorang mukmin. Aywa fil lahdi qad istaraha, Yang mana ia telah beristirahat, min nasabid dunya, dari susahnya dunia, wa amina min azabillahi ta'ala, dan ia telah aman dari siksaannya Allah Ta'ala. Kan nyambung jadinya. Jadi saya nggak pernah iri kepada seorang kecuali kepada seorang mukmin yang udah selesai masuk ke kubur, udah nggak capek dari dunia, dan dia aman dari siksanya Allah. Wah, itu paling enak dah kalau bisa seperti itu tuh, paling enak tuh begitu. La ilaha illallah. Karena kalau masih di dunia kan masih berisiko, belum tahu tutup usia dengan Islam atau enggak. Nanti pun kalau Islam nggak tahu disiksa atau tidak. La ilaha illallah. Bawa. Wa qala Ya'la bin al-Walid, kuntu amshi yawman ma'a Abi Darda. Aku pernah berjalan bersama Abi Darda pada suatu hari. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma tuhibbu, apa yang kau sukai, liman tuhibbu, untuk orang yang kau cintai. Qala al-mautu, maka ia pun berkata, itu adalah kematian. Qultu, aku pun berkata, fa in lam yamut, apabila ia tidak meninggal. Qala, maka Abu Darda berkata, yakillu maluhu wa waladuhu, maka akan disedikitkan hartanya. Saya berharap, maksudnya saya berharap sedikit hartanya dan sedikit anaknya. Gimana ini Abu Darda, cara pikirnya gimana ini? Kata beliau, ditanya nih, Ya'la bin al-Walid berkata kepada Abu Darda, sahabat. Sayyidina Abu Darda memang orangnya zuhud terhadap dunia. Ditanya, ma tuhib liman tuhib, apa yang engkau sukai terhadap orang yang engkau cintai? Maksudnya ente pengen dia kayak apa? Dia mati. La ilaha illallah. Kalau orang sekarang musuhnya pengen mati, dia enggak. Orang yang engkau cintai pengennya keadaannya gimana? Mendingan dia mati aja. Kenapa? Daripada hidup di dunia repot, susah, keadaannya susah, mendingan mati aja. La ilaha illallah. Terus, tapi kalau nggak mati orangnya gimana? Kalau dia masih ada umur, mendingan dia dalam keadaan sedikit harta, sedikit anak. Maksudnya biar nggak repot, maksudnya begitu. Saya kan ini keinginan, bukan berarti dia pasti terjadi begitu, enggak. Dan nggak mungkin dia juga ngerjain kayak gitu. Tapi kan ini yang saya inginkan, maksudnya lebih aman untuk dia, lebih aman dalam urusan kehidupan dunianya. Kamil. Wa inna ahabba wa inna ma ahabbal maut. Jadi ini Imam Ghazali mau ceritain tentang Sayyidina Abu Darda, kenapa dia lebih suka kematian. Wa inna ma ahabba, beliau itu menyukai kematian. Aywa. Wa inna ma ahabbal mauta, dan sungguhnya ia menyukai kematian. Jadi artinya jangan sungguhnya. Wa inna ma itu adapun keinginannya dia atau kesukaannya dia terhadap kematian. Wa inna ma ahabba itu fi'il madhi ya. Sungguhnya kesukaannya dia, adapun kesukaannya Abu Darda terhadap kematian. Kenapa? Li'annahu karena hal tersebut la yuhibbuhu illal mu'min, tidak ada yang menyukainya kecuali orang mukmin.
Wal mautu dan kematian. Kok bisa kematian disukai orang mukmin? Kata Allah SWT apa? Wa fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Guys, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Kalau kalian awliya Allah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannawna fi ayat al-ukhra wa lan yatamannawnahu abada. Wa lan yatamannawhu abada. Wa la yatamannawnahu abadan bima qad wallahu alim bidzalimin. Enggak bakalan mereka pengen mati. Enggak suka. Ya, orang mukmin itu yuhibbul maut. Karena fihi liqa'il mahbub, karena dia dengannya bertemu dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadan wa hizbah. Taib, wal mautu dan kematian itlaqul mu'min. Dan kematian itu gitu. Wal mautu dan kematian itu itlaqul mu'min, suatu yang telah mutlak. Nah, itlaq, kebebasan seorang adalah suatu kebebasan. Kematian itu adalah kebebasan seorang mukmin. Itlaq minat talaq. Talaq itu kan artinya kebebasan, kelepas, ya, atau kebebasan. Ya, bebasnya seorang mukmin minas sijni, dari penjara. Dari penjara. Wa innama, dan adapun ahabba qillatal mal, sukanya ia terhadap sedikitnya harta, wal walad dan anak, li'annahu, karena hal tersebut fitnatun adalah sebuah fitnah, wa sababun dan penyebab lil unsi bid dunya, untuk merasa nyaman di dunia. Wal unsu biman, dan merasa nyaman dengan orang, la budda, pasti, yang pasti, la budda yang pasti, min firaqihi, dari perpisahannya, ghayatus syaqawah, puncak kesengsaraan. Ya, jadi kalau orang, kenapa dibilangin sedikit harta? Karena kalau dia banyak harta akan dia jadi betah, jadi seneng. Kalau dia udah seneng terhadap sesuatu, nanti meninggalkannya adalah suatu kesengsaraan. Mendingan gak punya. Taib. Wa kullu ma siwallahi, dan segala sesuatu selain Allah, wa dzikrihi, dan mengingat pada Allah, wal unsi bihi, dan merasa nyaman dengan Allah, fala budda, maka pasti, min firaqihi, dari hal tersebut, min firaqihi, dari perpisahannya, indal mauti, ketika matian, min firaqihi, daripada perpisahan dengannya, berpisah dengannya, indal maut, ketika indal mauti, ketika kematian, la mahalata, pasti. Jadi kullu ma siwallah, selain Allah dan zikirnya dan merasa nyaman dengan Allah, selain ini tiga, ente suka apa? Anda suka harta, Anda suka dunia, Anda suka baju, Anda suka kedudukan, Anda suka teman, Anda suka keluarga. Itu semua yang selain Allah dan zikirnya pasti akan engkau tinggalkan. Pasti, la mahalah, nggak ada pilihan lain. Iya kan? Pasti ditinggalkan. Punya duit banyak, maka ditinggal. Punya keluarga, kan tinggal. Selain Allah dan zikirnya dan uns sama Allah, kalau itu nggak bakal pisah. Walaupun malah tambah dekat. Ya, meninggal malah tambah membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walihada, karena hal ini, qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, innama mathalul mu'min, sungguhnya perumpamaan seorang mukmin, hina takhruju nafsuhu, ketika keluar jiwanya, au ruhuhu, atau rohnya, mathalu rajulin, seperti seseorang, kana fi sijnin, yang berada di dalam penjara, fa ukhrija minhu, maka ia pun dikeluarkan dari penjara tersebut, fahuwa, dan ia, yatafassahu fil ard, berjalan-jalan di bumi. Ya, itu fasah. Berarti berjalan-jalan bebas, maksudnya. Berjalan bebas di bumi. Yataqallabu fiha, sama. Yataqallabu fiha, dia bolak-balik di dalamnya, padanya. Wah, orang kalau dilepas dari penjara gimana hidupnya? Seneng kan? Wah, seneng banget, bisa kemana-mana. Perumpamaan orang mukmin ketika meninggal begitu, lepas dari sijin. Karena itu ada orang mimpi, dalam mimpinya, fulan, kemana ente? Hari ini saya terlepas dari penjara. Pas bangun, fulan meninggal nih. Dapat kabar fulan meninggal. Karena terlepas dari penjara. Penjara itu dunia. Dunia sijunul mu'min. La ilaha illallah. Taib. Wa hadzal ladzi, dan hal ini, dzakarahu, halu, yang disebutkan keadaannya, man tajafa, orang yang mengosongkan anid dunya, dari dunia, wa tabarrama biha, dan bosan dengannya, walam yakun lahu unsun, dan tidak ada untuknya
kenyamanan illa kecuali bizikrillahi ta'ala dengan mengingat Allah ta'ala. Wa kanat syawaghilud dunya dan adapun kesibukan-kesibukan dunia tahbisuhu menahan ia an mahbubihi dari sesuatu yang disukainya. Wa muqasatu syahawat dan wa muqasatu syahawat dan kekerasan syahwat tu'zihi mengganggunya. Fakana minal mauti maka adapun dari kematian Fakana fil mauti. fakana fil mauti maka adapun dari kematian Fakana fil maut maka kematian menjadi atau dalam kematian itu dalam kematian itu apanya? khalasuhu terlepasnya ia min jami'il mu'dhiyat dari sesuatu yang segala hal min dari jami'il mu'dhiyat semua atau segala hal yang mengganggunya. nah, Wa infiraduhu dan terpisah kesendiriannya ia bimahbubihi dengan yang ia infirad sukai. bimahbub berarti apa? Dia menyendiri dengan sang kekasih. Berarti hanya berduaan dengan sang kekasih. Infirad bimahbub artinya menyendiri dengan kekasih, berarti dia hanya berduaan dengan kekasihnya. Alladzi kana bihi unsuhu yang mana ia merasa nyaman dengannya min ghairi aikin tanpa adanya rintangan wala dafi'in dan penolakan. Wa ma ajdara dzalika dan betapa pantasnya hal tersebut bi an yakuna muntahan na'im dengan untuk menjadi akhir dari kenikmatan, muntaha puncak kenikmatan wal ladzat dan kelezatan. Nah, apa yang beliau katakan nih? Wa hadzal ladzi dzakarahu, dan ini yang beliau sebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau yang sebutkan ini min tajafi halu man tajafa 'anid dunya. Ini yaitu ketika meninggal jadi kayak lepas dari penjara itu siapa? Apakah semua orang? Enggak, bukan semua orang. Ini keadaannya orang yang memang dia itu menjauhkan diri dari dunia. Wa tabarrama minha, dia enggak betah dengan dunia. Enggak senang. Walam yakun lahu unsun illa bidzikrillah, tidak ada hal yang membuat dia senang kecuali mengingat Allah. Wa kanat syawaghilud dunya, dan di saat dia hidup itu kesibukan dunia itu tahbisu an mahbubih, membelenggu dia, memenjarakan dia dari yang dia cintai. Dia pengen berduaan terus sama Allah, tapi nggak bisa. Harus sibuk sama orang, harus ketemu orang, harus berbuat ini, harus sibuk ini. Terganggu dia. Ya, wa muqasatu syahwat tu'dhi, dan yang namanya berkecimpung dengan syahwat, muqasa di sini artinya dia harus berkecimpung dengan syahwat. Mau nggak mau kan harus makan, harus minum, harus ini, harus itu, dan itu kebutuhan. Ya, harus. Itu tu'dhi, mengganggu dia. Kenapa mengganggu? Karena yamna'ahu an mahbubihi, menghalangi dia. Fakana fil mauti khalasuhu, maka dengan kematian menjadi apanya? Pembebasan dia, kebebasan dia, jadi bebas dia. Alhamdulillah, sekarang saya lepas. Tamam? Min jami'il mudhiyat, dari semua hal yang mengganggu. Wa infiraduhu bimahbubihi, dan dia bisa berduaan dengan kekasihnya yang dulu dia unusnya dia dengannya. Di dunia kan unusnya sama Allah, sekarang udah benar-benar total sama Allah SWT. Gak ada yang ganggu. Min ghairi aiq wala dafi', gak ada yang ganggu, penghambat, gak ada yang ganggu. Wa ma ajra dzalik bi an yakuna muntahan na'im, dan betapa dan pantaslah ini menjadi puncak daripada kenikmatan. Berarti al-maut lil mu'minil awwah tuhfatuhu. Wal mautu lil mu'minil awwahi tuhfatuhu. Kematian itu bagi seorang mukmin yang selalu kembali kepada Allah, yang asiknya hanya kepada Allah, maka itu adalah hadiah terbesarnya dia. Karena itu yang dilakukan oleh para ulama kita merayakannya adalah haul, bukan merayakan milad. Ya kan? Kenapa? Kalau milad itu belum tentu jadi sumber kebaikan, walaupun ya miladnya mereka orang wali pasti bagus, apalagi miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sumber daripada kebaikan, tapi kebanyakan dari mereka merayakannya haul. Kenapa? Kematian. Kenapa kematiannya? Karena kematian itu tuhfatul mu'min. Bagi dia itu hari yang terindah bagi dia. Terus kenapa Rasulullah nggak dibikinin kematian? Sama aja, kematian dan kehidupannya kan Rasulullah di Rabi awal. Sama. Jadi itu yang penting kenang Nabi, kan maksudnya begitu. Toh di acara haul maksudnya ngapain? Mengenang kematiannya doang atau mengenang orangnya semua? Biografinya dan akhlaknya? Akhlaknya semua sama.
Ya, tapi untuk Nabi miladuhu. Miladun Nabi hadza bidayat kullu nur wa khair. Amma al-wali qal mautuh, kematiannya, karena itu tempatnya dia, bahagianya dia di situ. Paling bahagianya dia di situ. Baik, lanjut. Wa akmalul ladzat, dan paling sempurnanya kelezatan lisyuhada untuk orang-orang yang mati syahid. Alladzina qutilu fi sabilillah, yang mana mereka terbunuh di jalan Allah. Li'annahum, karena mereka ma akdamu, tidaklah maju alal qital, terhadap peperangan, illa kecuali qati'ina, mereka telah memutus iltifatahum, perhatian mereka, an ala ikid dunya, dari hubungan-hubungan dunia. Mustaqina ila liqa'illahi azza wajal, mereka rindu dengan bertemunya Allah azza wajal. Radina bil qatli, mereka ridha dengan gugurnya di medan perang. Fi talabi mardatihi, di dalam mencari keriduannya Allah. Fa in nadhara ila dunya, maka apabila ia memandang, Makanya orang orang yang mati syahid itu luar biasa katanya. Akmalul ladzat lisyuhada. Orang yang mati syahid itu kelezatannya luar biasa. Kenapa? Karena dia tidaklah berperang kecuali sudah siap mempertaruhkan nyawanya untuk Allah. Sudah berpaling secara total terhadap dunia, enggak kepikiran dunia lagi udah. Memang dia niat siap mati, berarti di hatinya enggak ada ikatan-ikatan dunia, itu enggak ada. Karena itu orang yang enggak ikhlas di dalam berjihad enggak dapetin kayak begitu. Kenikmatan itu enggak dapat. Ya mungkin aja diampuni oleh Allah atau tidak, Allah alam. Tapi enggak dapetin keutamaan syahadah. Ya. Kata Nabi apa? Man syahid ya Rasulullah, qal man qatala litakuna kalimatu hiyal fa huwa fi sabilillah. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan, yuqatilu syaja'atan. Ya, ayyuhum fi sabilillah, qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Adapun cuman perang doang, pengen nama, pengen ini, enggak dapat syuhada kayak gitu tuh, enggak dapat. Kenapa? Dia perang pengen dapat nama. Berarti yang alaqahnya apa? Apa? Alaqat qalbihi fi ish? Apa? Ketergantungan hatinya di pada apa? Manusia, orang. Pujian orang. Dan dia ketika meninggal enggak dapetin itu semua. Dapetin itu semua ternyata sia-sia, enggak ada gunanya. Maka dia akan rugi. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk Allah, nah, dia ketika meninggal dapat. La ilaha illallah. Fa in nadhara ila dunya taib. fa in nadhara ila dunya, maka apabila ia melihat kepada dunia, faqad ba'aha tau'an bil akhirah, maka ia telah menjualnya karena tunduk dengan Tawaan akhirat. itu ya, secara ikhlas kalau bahasa kita. Dengan ikhlas, dengan ridho, dengan rela. Dia telah menjualnya dengan rela. Bil akhirah, dengan akhirat. Terus Wal ba'i, dan orang yang menjual, la yaltafitu qalbuhu, hatinya tidak melihat ilal mabi', kepada yang dijual. iya, kalau orang udah jual sesuatu berarti kan nggak mungkin kepikiran, ya Allah barang ana udah dijual. Ya itu udah jual, khalas. Nanti kan udah dapat gantinya. Nah mereka begitu, jual dunianya untuk dapetin akhirat. Nggak bakalan hatinya masih nengok kepada yang dijualnya. Ayo. Wa in nadhara ilal akhirah, maka apabila ia melihat kepada akhirat, faqad ishtaraha, maka ia telah membelinya, wa tashawwaqa ilaiha, dan telah membeli padanya. Tasyawwaq, dia telah rindu. Wa tashawwaqa ilaiha, dan telah rindu kepadanya. Jadi dia udah beli nih akhirat, tapi belum dapat barangnya. Ente kalau beli barang, dibilang ente udah beli ya. Nih motornya dengan rumah. Pengen nggak ngeliat rumahnya? Udah pengen banget. Gue udah kasih tahu lagi posisi begini, pengen banget. Nah kayak dia udah beli akhirat. Untuk sampai kepada akhirat dia senang banget. Itu orang yang syahid itu tadi. Dia udah jual dunianya untuk membeli akhirat. Sekarang dia akan menemui sesuatu yang sudah dibelinya. Nah, Allah. Taib. Fama a'zama farhahu, maka betapa besarnya farahahu, alangkah besarnya kesenangannya dia, bima ashtarahu, dengan atas apa yang ia beli, idza ra'ahu, jika ia melihatnya. Wa ma aqalla, dan alangkah sedikitnya, iltifatahu, perhatiannya ia, ila ma ba'ahu, kepada apa yang telah ia jual, idza faraqahu, jika ia telah berpisah darinya. Nah, jelas ya, seperti yang dijelaskan tadi. Dia nggak bakal senang banget ketika melihat apa yang sudah dibeli, dan dia tidak akan sedih dengan apa yang sudah dijual. Baik.
wa tajarrudul Wa qalbi tajarrudul qalbi. wa tajarrudul qalbi, dan hati itu semata-mata Dan kosongnya suatu hati, wa tajarrudul atau qalbi lepasnya hati, atau lepasnya hati dari tajarrud, maksudnya kosong deh, ngerti ini. Ayo. wa tajarrudul qalbi, dan kosongnya hati li hubbillahi ta'ala, karena cinta pada Allah Oh, Ta'ala. enggak, berarti tajarrudul qalb li. Kalau tajarrudul qalb li hubbillah berarti kosongnya hati hanya untuk fokusnya hati atau dikosongkannya hati hanya untuk cinta kepada Allah. Tajarrud berarti apa? Fokus pada sesuatu. Ya, fokusnya hati untuk cinta kepada Allah, begitu. Nah. Kecuali kalau tajarrada an. Kalau tajarrada an berarti kosong. Tapi kalau tajarrada li kadza ay tajarrada li amri kadza, berarti dia berfokus diri untuk suatu urusan. Yang lain ditinggal. Tajarrada anil akharin li syai'in. Taib. Terus Qad yattafaqa fi ba'dil ahwal. yattafiqu. Qad yattafiqu fi ba'dil ahwal. Terkadang tepat sasaran di sebagian keadaan. Walakin akan tetapi la yudrikuhul maut, kematian tidak dapat memperolehnya alaihi atas hal tersebut, fa yataghayyaru, maka tetapi tidak datang kematian, la yudrikuhu, dia tidak mendapatkan kematian alaih dalam keadaan itu, fa yataghayyar, sehingga berubah. Ayo. Wal qital, dan terbunuhnya sababul maut. Nah, wal qital itu bukan terbunuh, qital qatala yuqatilu artinya apa? Dan berperang. Iya, berperang. Qatala bunuh, mati, ya. Qatala membunuh atau. Tapi kalau qital itu artinya berperang. Kamil. Sababul maut adalah sebab kematian. Fakana sababan, maka hal tersebut adalah penyebab lidrakil maut, untuk mendapatkan kematian, ala misli hadhil hala, seperti keadaan ini. Falihada, maka hal ini azuman na'im, paling besarnya kenikmatan. Azuma menjadi besar. Azuma fi'il madhi. Azuman na'im, menjadi besar kenikmatan. Idh ma'nan na'im, karena makna kenikmatan, an yanalal insan ma yuriduhu, seseorang memperoleh apa yang ia inginkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, walahum ma yashtahun, dan untuk mereka apa yang mereka inginkan. Fakana hadha, maka hal ini, ajma' ibaratin, kumpulan ibarah, paling lengkap suatu pengungkapan, lima'ani, ajma' ibarah kan pengungkapan, paling lengkap pengungkapan, lima'ani, untuk makna-makna ladzatil jannah, kelezatan surga. Jadi beliau ini panjang nih pembahasan sampai paragraf yang selanjutnya sebenarnya. Jadi beliau mau menjelasin kenapa orang yang mati syahid, sepertinya begitu, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kenapa orang yang mati syahid mendapatkan kenikmatan besar? Kenapa? Beliau jelasin sini. Wa tajarrudul qalb li hubbillahi qad yattafiqu fi ba'dil ahwal. Yang namanya hati itu dikosongkan, difokuskan hanya untuk cinta kepada Allah, itu kadang-kadang bisa didapatkan, tetapi enggak di setiap waktu, di waktu-waktu tertentu, ya kan? Dan pengen meninggal dalam keadaan seperti itu susah, karena kita nggak tahu kematian itu datangnya kapan. Tapi ketika dia memfokuskan diri untuk Allah, merelakan diri untuk terus perang, dia memiliki sabab kuat untuk meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah. Memiliki sabab yang kuat untuk meninggal dalam keadaan fokus dalam cinta kepada Allah. Karena itu dia ketika meninggal dalam keadaan seperti itu mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tamam? Walidhalika al-qital sababul maut. Fakana sababan li idrakil mauti ala hadhihi al-hala. Apa hadhihi al-hala? Keadaan apa? At-tajarrud li hubbillah. Hadhihi al-hala kembalinya apa? Ay at-tajarrudu li hubbillah. Hadhihi al-hala, keadaan ini itu maksudnya apa? Dia hanya fokus kepada cinta kepada Allah. Falihada, karena itu azuman na'im, maka menjadilah besar kenikmatannya. Kenapa? Karena makna kenikmatan adalah an yanalal insanu ma yuriduh. Arti kenikmatan adalah seorang mendapatkan apa yang dia pengen. Allah Ta'ala walahum ma yasha'un. Dalam surga apa? Kenapa nikmat surga? Karena semua yang ente pengen dikasih. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid.
Ya, fakana wa a'dhamul adzab. Ana baca deh biar cepat ya. Wa a'dhamul adzab an yumna al insanu an muradih. Dan siksaan terbesar adalah ketika seseorang terhalang dari apa yang dia pengen. Kama qala ta'ala, ketika siksaan ahli neraka gimana? Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Dan akan dihalangi. Hila artinya akan dihalangi apa yang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Fakana hadza ajma'a ibaratin, maka menjadilah hal ini paling lengkap fakana hadza ajma'a ibaratin, maka ini adalah ungkapan terbesar atau paling terlengkap li'uqubati ahli jahannam, untuk hukuman penghuni neraka. Apa itu? Mereka enggak dapat apa yang mereka inginkan. Penghuni surga, mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Udah, itu nikmat berarti. Wa hadzal na'imu yudrikuhu syahid kama inqata'a nafsuhu min ghairi ta'khir. Dan ini kenikmatan didapatkan oleh orang yang syahid sebagaimana kaman qata'a, sebagaimana dia putus nafsunya, nafsunya dia telah putus min ghairi ta'khir, tanpa ada penundaan. Wa hadza amrun inkashafa li arbabil qulubi nuril yaqin. Dan urusan semacam ini telah terbuka oleh kepada orang-orang yang memiliki hati binuril yaqin, dengan cahaya keyakinan. Wa in aradta alaihi syahadatan min jihati sama' fajami'u ahaditsis syuhada tadullu alaih. Kalau engkau menginginkan saksi min jihati sama', dari sisi saksi, dari sisi pendengaran, maksudnya dari hadis yang engkau bisa dengar, pengen bukti dari hadis gitu. Fajami'u ahaditsis syuhada, maka semua hadis-hadis yang menceritakan tentang orang yang mati syahid tadullu alaih, menunjukkan hal tersebut. Wa kullu haditsin, dan setiap hadisnya, yashtamilu ala ta'bir an muntaha na'imihim, yashtamilu yang terhimpun ala at-ta'bir, atas pengungkapan, an muntaha daripada puncak, na'imihim kenikmatan mereka, bi'ibaratin ukhra dengan ibarah atau ungkapan yang berbeda. Hadis-hadisnya ya, baca deh sedikit biar pas di sini. Qala faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW li Jabir, berkata Rasulullah kepada Jabir, ala ubashiruka ya Jabir, apakah engkau mau aku berikan kepadamu kabar gembira wahai Jabir. Wa kana qad istushhida abuhu yauma Uhud, dan beliau itu telah wafat, ayahnya mati syahid di perang Uhud. Qala bala, iya ya Rasul, basyarakallahu bil khair, semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Rasul. Qala, berkata Rasulullah, innallaha azza wa jalla ahya abak, sesungguhnya Allah telah menghidupkan ayahmu. Wa aq'adahu baina yadayh, didudukkan di hadapannya. Wa qala tamanna alayya abdi, silahkan sampaikan keinginanmu wahai hambaku. Tamanna minal tamanni, berharaplah wahai hambaku. Pengen apa? Ma syi'ta u'tikahu, apa saja yang engkau mau, saya akan berikan hal tersebut. Qala ya Rabb, ma 'abadtuka haqqa ibadatik, ya Allah, saya belum menghamba kepadamu dengan hakikat penghambaan. Atamanna 'alaika an taruddani ila dunya fa uqatila ma'a nabiyyik, saya pengen engkau mengembalikan aku ke dunia sehingga aku bisa berperang kembali bersama nabimu. Fa uqtal fika marratan ukhra, dan saya terbunuh lagi, sekali lagi. Kenapa dia minta mati lagi? Karena ngerasain nikmatnya. Ya, qala lahu innahu qad sabaqa minni, sudah ketetapan aku, kata Allah, annaka ilaiha la tarja', bahwa engkau tidak boleh kembali ke dunia, enggak bisa. Kalau yang kayak gitu-gitu jangan. Ini udah ketetapan. Wa qala Ka'bun yujadu rajulun fil jannah yabki, ada, berkata Ka'ab al-Ahbar, ya, ada seseorang yang di dalam surga nangis. Faqila lahu lima tabki, kenapa engkau menangis? Wa anta fil jannah, sedangkan engkau di surga. Abki li'annani lam uqtal fillahi illa qatlatan wahidah, saya menangis karena saya tidak terbunuh di jalan Allah kecuali sekali doang. Kenapa mati cuma sekali? Pengennya berkali-kali. Ya, illa fa kuntu ashtahi an arudda fa uqtal fihi qatalat, saya pengen balik, dikembalikan dan terbunuh dengan berapa kali terbunuh. La ilaha illallah. Wallahu a'lam.